Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi. Anak-anak, setiap aktivitas manusia pasti membutuhkan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan anak-anak, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Anak-anak, energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Satuan internasional untuk energi adalah Joule. Nah, energi yang tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain adalah hukum kekekalan energi. Ada beberapa bentuk energi anak-anak, misalnya energi kimia, energi pegas, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi atau suara, energi panas, energi nuklir, dan masih banyak bentuk energi yang lain. Nah, misalnya energi juga bisa dapat diubah bentuknya tadi anak-anak ya. Contohnya adalah misalnya dari energi listrik ke energi gerak misalnya. Contohnya adalah kipas angin, blender. Kemudian contoh lagi, misalnya dari energi listrik ke energi panas, misalnya ada setrika. Kemudian ada lagi contohnya misalnya dari energi listrik ke energi bunyi dan cahaya, misalnya contohnya adalah televisi dan lain-lain. Anak-anak bisa ya menyebutkan perubahan bentuk energi sendiri. Ada jenis energi anak-anak, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Untuk menghitung energi kinetik, kita bisa menggunakan persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik, satuannya adalah Joule. Kemudian M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh kedudukan dari permukaan tanah, atau energi tersebut tersimpan dalam suatu benda. Contohnya ada air terjun, ketapel, dan lain-lain. Persamaan energi potensial anak-anak ada EP sama dengan MGH. Nah, khusus untuk pegas kita gunakan persamaan EP sama dengan setengah kx kuadrat. Ini adalah keterangannya ya. Nah, untuk K di sini adalah konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter dan X adalah pertambahan panjang pegas. Satuannya adalah meter. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik ini adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Dalam hukum kekekalan energi mekanik, dalam berbagai keadaan, besar suatu energi mekanik selalu konstan atau tetap. Nah, hukum kekekalan energi mekanik hanya berlaku jika tidak ada energi yang hilang akibat adanya gaya konservatif, yaitu gaya yang tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Untuk menghitung energi mekanik, kita tulis adalah EM sama dengan EP ditambah EK. Di sini adalah energi mekanik, satuannya adalah Joule ya anak-anak, sama dengan EP dan EK. Nah, apa hubungan antara usaha dan energi? Untuk usaha dengan energi kinetik adalah W sama dengan delta EK. Delta EK itu dihitung dengan EK2 dikurangi EK1 anak-anak. Karena EK sama dengan setengah mv kuadrat, maka delta EK-nya kita tulis setengah m V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kemudian
Hubungan antara W dengan EP. W sama dengan negatif delta EP. Sehingga ditulis Mg H1 min H2. Dan hubungan antara usaha dan energi mekanik adalah W sama dengan delta EM atau EM2 dikurangi EM1. Bisa ya anak-anak ya? Oke. Tadi dikatakan bahwa hukum kekekalan energi mekanik itu adalah energi mekanik itu tetap atau konstan selama tidak ada pengaruh gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi karena EM ini konstan, maka bisa dituliskan EM1 sama dengan EM2. Karena EM adalah EP ditambah EK, maka EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 dan EM2 adalah EP2 ditambah EK2. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali ya? Kita belajar tentang energi. Nah, contoh dari energi dan hubungan antara usaha dan energi nanti berada pada video yang berikutnya ya anak-anak. Baik, sudah paham anak-anak? Oke, jika sudah paham Bu Wista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.